Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia Warayanun. Saya dari kelas 04 SMJK 005. Saya akan menjelaskan tentang manajemen strategi. Manajemen strategi dapat didefinisikan sebagai seni dan ilmu untuk merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi keputusan lintas fungsional yang memungkinkan organisasi mencapai tujuannya. Pada pembuatan strategi, pertama ada penetapan visi dan misi, analisis situasi, dan penetapan tujuan strategi. Penetapan visi dan misi adalah menetapkan visi dan misi yang jelas dan inspiratif sebagai acuan bagi arah strategi organisasi. Yang kedua, analisis situasi. Melakukan analisis SWOT seperti strengths, weakness, opportunities, dan threats untuk memahami kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi oleh organisasi. Lalu yang ketiga ada penetapan tujuan strategis. Tentukan tujuan strategis yang sesuai dengan realistis, baik jangka pendek maupun jangka panjang berdasarkan analisis SWOT. Berikut ada visi, misi, dan tujuan. Pertama ada visi dan misi. Visi merupakan tujuan jangka panjang yang memberikan arah strategis kepada seseorang, kepada organisasi. Misinya adalah deskripsi singkat tentang eksistensi dan tujuan utama organisasi. Misalnya seperti memberikan manfaat kepada negara. Berikut ada penentuan tujuan strategis. Tujuan strategis harus spesifik, mencakup tujuan jangka panjang maupun singkat. Contohnya, tujuan jangka panjang mengurangi emisi karbon perusahaan, mempromosikan inklusi sosial, mendukung ekonomi berkelanjutan. Tujuannya yaitu meningkatkan penggunaan produk layanan, meningkatkan laba bersih, mengembangkan produk baru. Selanjutnya ada faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi penyusunan strategi perusahaan. Faktor internal adalah elemen-elemen yang berada dalam kendali perusahaan dan dapat dimodifikasi untuk mendukung tujuan bisnis. Ada beberapa faktor internal yang penting. Yang pertama ada sumber daya manusia. Kualitas dan kuantitas tenaga kerja berpengaruh besar terhadap kinerja perusahaan. Seperti karyawan yang terampil dan berpengalaman dapat meningkatkan produktivitas dan inovasi. Yang kedua ada sistem manajemen. Proses dan prosedur manajemen yang efektif membantu dalam pengelolaan sumber daya, meningkatkan efisiensi operasional, dan mengurangi biaya. Yang ketiga ada kualitas produk atau jasa. Produk atau layanan yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan akan meningkatkan kepuasan dan loyalitas konsumen. Yang keempat ada pengelolaan keuangan. Perusahaan harus memiliki manajemen keuangan yang baik, termasuk pencatatan yang akurat dan analisis keuangan yang tepat, karena sangat penting untuk kelangsungan hidup perusahaan. Yang kelima ada struktur organisasi. Struktur organisasi yang jelas memfasilitasi komunikasi dan koordinasi antar departemen sehingga semua fungsi bisnis dapat berjalan dengan optimal. Sedangkan faktor eksternal adalah elemen-elemen di luar kendali perusahaan yang seringkali memerlukan penyesuaian strategi untuk dihadapi. Ada beberapa faktornya. Yang pertama, kondisi pasar. Dinamika pasar termasuk referensi konsumen dan tren ekonomi sangat mempengaruhi strategi bisnis. Yang kedua ada persaingan, yaitu kehadiran penting pesaing memaksa perusahaan untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas produk atau layanan perusahaan. Yang ketiga ada lingkungan politik dan hukum. Kebijakan pemerintah, regulasi, dan hukum perdagangan dapat mempengaruhi operasional bisnis secara signifikan. Yang keempat ada teknologi. Kemajuan teknologi dapat menciptakan peluang baru untuk efisiensi operasional dan inovasi produk. Yang kelima ada kondisi ekonomi. Faktor makroekonomi seperti inflasi, suku bunga, dan pertumbuhan ekonomi juga mempengaruhi keputusan strategi perusahaan. Selanjutnya ada studi kasus. Studi kasus ini diambil pada PT Hyunmall Indonesia.
PT Aeon Mall Indonesia ini telah menggunakan beberapa strategi yang efektif dalam mengembangkan bisnis retailnya, terutama setelah masuk ke pasar Indonesia. Ada beberapa contoh strategi yang digunakan. Yang pertama, lokasinya strategis. Aeon Mall BSD City yang merupakan gerai retail pertama Aeon di Indonesia dipilih karena lokasinya yang sangat strategis. Gerai ini dapat dijangkau dengan mudah melalui dua jalur tol utama, yakni Jalan Tol Jakarta-Tangerang dan Jalan Tol Bintaro-Serpong, serta terhubung dengan Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta atau JORR. Yang kedua, atmosfernya bergaya Jepang. Langkah kedua yang dilakukan oleh Aeon Mall adalah menghadirkan atmosfer bergaya Jepang di dalam Aeon Mall BSD City. Konsep For Your Smart Living yang digunakan oleh Aeon Mall BSD City menawarkan beberapa fasilitas dan pengalaman berbelanja yang menarik untuk mendukung kehidupan masyarakat yang berkualitas. Yang ketiga, pelayanan prima. Pelayanan prima merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan kepuasan pelanggan. PT Aeon Indonesia telah memiliki standar operasional prosedur atau SOP untuk pelayanan kasir, namun implementasinya masih perlu ditingkatkan agar bisa memberikan pelayanan yang optimal. Yang keempat, integrasi teknologi dan layanan. Dalam era digital ini, integrasi teknologi menjadi sangat penting. Meskipun tidak disebutkan secara spesifik dalam dokumen-dokumen yang tersedia, kemungkinan besar PT Aeon Mall Indonesia telah mengintegrasikan sistem informasi dan teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional. Yang kelima, ada analisis kompetitor dan adaptasi. Terdapat beberapa penelitian yang menyoroti pentingnya adaptasi dan analisis kompetitor dalam strategi bisnis retail. Misalnya, penelitian tentang pengaruh efektivitas dirinya dan lokus terhadap kinerja karyawan di divisi Customer Care Management PT Aeon Indonesia menunjukkan bahwa keselarasan antara perilaku karyawan dengan standar kerja yang diterapkan sangat penting untuk menciptakan kinerja yang sesuai dan ekspektasi. Selanjutnya ada kesimpulan. Dapat disimpulkan dari penjelasan tadi bahwa perencanaan serta penyusunan strategi memerlukan daya yang tinggi, terutama sumber daya manusia, yang akan menjadi pendorong utama kemajuan perusahaan. Kegagalan untuk membuat kemajuan yang memuaskan dalam mencapai tujuan jangka panjang atau tahunan menandakan perlunya tindakan korektif. Strategi PT Aeon Indonesia dalam mengembangkan bisnis retailnya meliputi lokasi strategis, atmosfer bergaya Jepang, pelayanan prima, dan potensial integrasi teknologi. Dengan kombinasi strategi ini, PT Aeon Indonesia dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan meningkatkan dominasi di pasar retail Indonesia.